sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat berjumpa di acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung tanggal 29 November 2020. Nah, sebelum Sekolah Minggu dimulai, kita harus mempersiapkan apa aja? Alkitab, terus duduk dengan tenang dan mempersiapkan hati kita untuk Sekolah Minggu. Sebelum itu, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita akan sekolah minggu. Tolong ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Tolong duduk dengan tenang dan persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, abis ini kita akan memulai sekolah minggu Gereja Baptis Pertama Bandung. Nah, kalian harus bisa ya. Nanti prakaryanya ada juga, dan tolong kirim ke IG Gereja Baptis Pertama Bandung atau kirim ke grup Ortu. Nah, selamat menyaksikan Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan aku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku turut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat
bersekolah minggu lagi ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang nubuat tentang Yesus adalah keturunan Raja Daud. Ya, tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang hari-hari yang sudah lewat hingga pada pagi hari ini kami boleh belajar kembali di sekolah minggu tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami yang akan belajar supaya setiap firman yang kami pelajari boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo duduk yang baik, ya. Siapkan Alkitabnya, ya. Yuk kita sekarang belajar ya. Kita belajar nubuat tentang Yesus adalah keturunan dari Daud dari Mazmur pasal 89 ayat 4 dan 5. Oke, anak siapin Alkitabnya ya. Yuk kita buka ya dari Mazmur 89 ayat 4 dan 5. Ada yang tahu siapa nulis kitab Mazmur? Ya, Mazmur dari Daud ya. Tapi ada beberapa juga yang bukan Daud yang nulis ya. Hari ini ya kita akan belajar siapa penulisnya. Ya, ini adalah Etan yang penulisnya. Orang Esrahi ya. Ini Etan ini pinter orangnya ya, hampir sama dengan Salomo. Ya. Oke, udah siap? Mazmur 89 ayat 4 dan 5. Ya, Om Edi bacain. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, ya. Nyanyian pengajaran Etan, orang Esrahi, ya. Ini ya, pembukaannya ya. Ini ayat 4-nya sekarang. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ya, Om Edi ulangi ya. Mazmur 89 ayat 4 dan 5. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Ya. Ada dua ya ayatnya yang kita pelajari hari ini ya. Tadi dari Mazmur, sekarang kita buka dari Lukas. Ya. Lukas di Perjanjian Baru. Ya. Lukas 1 ya ayat 8 ayat 68 sampai 71. Ya. Lukas 1 ayat 68 sampai 71. Ini Om Edi bacain ya. Nyanyian pujian Zakaria. Ini Zakaria bernubuat lagi ya setelah kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Nah, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ya, Om Edi ulangi ya. Lukas 1 ayat 68 sampai 71. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala
oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ya, ini tentang Yesus Kristus. Oke ya. Minggu yang lalu masih ingat pelajarannya apa? Nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya. Ya, minggu lalu Kak Bongga ya yang cerita. Nah, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden, ya, Allah berjanji untuk menyelamatkan kembali manusia. Ya, walaupun Allah Maha Kuasa, ya, tetapi Allah ingin manusia mengikuti proses karya penyelamatannya yang sangat panjang menurut ukuran manusia. Ya. Kenapa sangat panjang? Ya, nih ya, kita belajar ya. 2000 tahun kemudian sejak Allah berjanji kepada manusia untuk menyelamatkannya. Jadi waktu kejatuhan manusia di Kejadian 3, ya, Allah terus berjanji. Ya. Tapi 2000 tahun kemudian, ya, sejak Allah berjanji itu, apa yang terjadi? Allah malah menghukum manusia dengan air bah. Ya. Menghukum manusia dengan air bah, bahkan hampir memusnahkannya. Ya, kecuali Nuh dan keluarganya. Betul. Ya. Allah hampir memusnahkan semua manusia. Ya. Kecuali Nuh. Itu 2000 tahun kemudian setelah janji Allah. Ya. Terus 2000 tahun setelah air bah, ya, Allah mengulangi janjinya untuk menyelamatkan manusia melalui keturunan Raja Daud. Ya, seperti yang dinubuatkan oleh Samuel. Ya. 2000 dari sejak Adam, 2000 ada air bah, 2000 kemudian, ya, jadi udah 4000 tahun ini, ya, Allah berjanji mengulangi lagi tentang janjinya, ya, mengingatkan kembali, ya, tentang janjinya untuk menyelamatkan manusia melalui keturunan Raja Daud, ya, yang dinubuatkan oleh Samuel. Kemudian akhirnya Allah menggenapi karya penyelamatannya melalui Yesus Kristus. Ya, 1000 tahun kemudian. Ya, jadi dari nubuatan Samuel kepada Raja Daud itu baru digenapi oleh Tuhan, oleh Allah 1000 tahun kemudian. Ya, melalui Yesus Kristus. Ya, seperti yang dinubuatkan kembali oleh Zakaria setelah kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi tadi dari Mazmur ke Lukas itu 1000 tahun jaraknya. Ya, nggak pendek ya, makanya lama. Ya, oke. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ya, apa yang dimaksud dengan nubuat? Terus apa bedanya dengan ramalan? Ya, mari kita nonton film dulu sebentar ya.
Nah, anak-anak, ya, tadi nonton apa? Perakiraan cuaca, ya. Perakiraan cuaca yang baru saja kita tonton, ya, merupakan sebuah ramalan, ya, bukan nubuatan, ya. Karena ramalan itu informasi prediksinya atau perkiraan atau mungkin, ya, bisa jadi, ya, yang disampaikan berdasarkan pola perilaku atau tanda-tanda dan fenomena tertentu. Ya. Jadi ramalan adalah kegiatan, ya, memprediksikan, meramalkan masa depan berdasarkan pola sebuah perilaku, tanda-tanda dan fenomena tertentu. Ya, contohnya yang tadi, perakiraan atau ramalan cuaca. Ya. Nah, sifat dari ramalan tidak pasti, ya, seperti tadi, ya, ramalan cuaca itu bisa ya, bisa tidak, ya, tidak pasti. Ya, tidak pasti terjadi karena dapat direkayasa untuk menggenapi atau membatalkannya. Ya, jadi ramalan itu bisa direkayasa, ya, untuk menggenapinya atau membatalkannya malah, ya. Contohnya ya, Om Edi kasih contoh. Misalnya beberapa tahun yang lalu, ya, Jakarta itu pernah banjir besar, ya. Nah, kenapa? Karena curah hujannya tinggi sekali, ya, saat itu. Nah, itu akan terjadi lagi, ya. Tetapi, ya, yang dilakukan pemerintah saat itu adalah melakukan rekayasa cuaca, ya, rekayasa cuaca untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Jadi menurut perkiraan cuaca, wah, ini bakalan tanggal sekian bakalan turun hujan lebat di Jakarta. Wah, ini kalau sampai hujan lebat di Jakarta ini aja belum beres banjir yang sebelumnya. Wah, ini bakalan tambah berat banjirnya. Nah, oleh karena itu dilakukanlah rekayasa cuaca, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menaburkan garam, ya, ke awan yang berada di atas Samudra Hindia, ya. Jadi awan-awannya ditaburin garam, ya, supaya garam-garam itu apa? Mengikat air, ya, mengikat air yang di awan-awan itu, ya. Jadi kalau mengikat air, suhunya, tekanannya jadi rendah, jadi turun hujan di Samudra Hindia, ya. Awan-awan yang tadinya akan hujan di Jakarta atau di Bogor itu akan ketarik semua ke Samudra Hindia, ya. Jadi tidak jadi hujannya, ya, di Jakarta dan di Bogor, ya, dan tidak jadi kebanjiran, ya. Jadi itu yang dilakukan, ya, rekayasa cuaca. Jadi ramalan itu bisa digenapi atau bisa dibatalkan, ya. Oke, sedangkan nubuat, ya, nubuat adalah pesan dari Allah atau ilham, ya, dari Allah, pesan dari Allah. Jadi Allah ngomong sendiri, ya, melalui nabinya, ya, untuk disampaikan kepada orang lain karena digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Nah, sifat dari nubuat itu adalah pasti terjadi. Kalau tadi ramalan itu belum tentu terjadi, ya. Tapi kalau nubuatan itu pasti terjadi. Tapi, ya, waktunya sesuai dengan waktu Tuhan, ya. Nah, itu nubuatan tadi Om Edi bilang pasti terjadi, ya. Ada nggak sih orang-orang yang berusaha membatalkan nubuatan Allah? Ya, di Alkitab ada nggak? Ada nggak? Siapa coba? Siapa coba? Nah, betul, ya. Ya, bahkan ini yang akan membatalkan nubuatan Allah itu seorang nabi loh, ya. Nabi yang lari ke Tarsus tapi ditelan ikan 3 hari di dalam perut ikan. Siapa? Betul, ya, Yunus, ya. Yunus berusaha membatalkan nubuatan Allah, ya, untuk menyelamatkan Niniwe, ya, dengan cara lari ke Tarsus,
Ya, berhasil nggak membatalkannya? Tidak. Ya, caranya gimana? Tuhan mengirimkan badai, Tuhan mengirimkan ikan, ya, untuk menangkap Yunus dan mengembalikannya, ya, ke Niniwe supaya menyampaikan firman Allah ke Niniwe dan menyelamatkan Niniwe. Ya, satu. Ada lagi nggak? Ada. Ya. Contohnya apa nih? Om Edi kasih contoh lagi ya. Herodes. Ya. Herodes itu berusaha membatalkan nubuatan tentang kelahiran seorang raja orang Yudea di Bethlehem. Caranya gimana? Herodes membunuh anak-anak yang umurnya 2 tahun ke bawah yang lahir di Bethlehem. Berhasil nggak? Tidak berhasil membatalkan nubuatan. Kenapa? Karena Allah sudah menyuruh malaikatnya menemui Yusuf untuk mengungsi ke Mesir. Ya. Jadi tidak berhasil. Ya. Ada lagi nggak? Om Edi kasih satu lagi ya. Ya, orang-orang yang berusaha membatalkan nubuatan Allah. Ini yang terakhir contohnya Om Edi kasih ya. Mahkamah Agama. Ya. Apa sih yang dilakukan oleh Mahkamah Agama untuk membatalkan nubuatan tentang kebangkitan Yesus? Ya, betul. Jadi, Mahkamah Agama itu memberikan uang, sejumlah uang kepada serdadu-serdadu yang waktu itu menjaga Yesus, ya, waktu dikubur, ya, supaya berdusta, supaya nyebarin berita bahwa Yesus itu tidak bangkit, ya, tapi dicuri oleh murid-muridnya, ya, itu beritanya sampai sekarang loh, ya, sampai sekarang, bahwa Yesus itu tidak bangkit, ya, mereka terus menyiarkan berita itu sampai hari ini. Ya, tapi berhasil nggak? Tidak. Ya, tidak. Ya, karena kebangkitan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia itu saat ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Ya, termasuk kamu dan Om Edi. Ya, jadi tidak ada yang bisa membatalkan nubuatan Allah. Ya, karena Allah sendiri yang berfirman, Allah sendiri yang berkata. Ya. Ada 2 tujuan, ya. Ada 2 tujuan dari nubuat dan ramalan yang biasanya disampaikan kepada para pendengarnya, ya, termasuk kalian dan Om Edi. Nah, yang pertama, ya, tujuannya yang pertama adalah peringatan, ya. Biasanya nubuatan dan ramalan itu isinya yang pertama itu peringatan, ya, agar para pendengarnya menjadi waspada, hati-hati, berjaga-jaga, ya, supaya terhindar dari kejadian atau hal-hal yang buruk. Contoh pada Niniwe, ya, waktu Yunus memberikan nubuatannya, ya, orang Niniwe itu peringatan, ya, orang Niniwe itu bertobat, ya, dan diselamatkan. Oke. Nah, yang kedua tujuannya biasanya dari nubuatan dan ramalan itu adalah yang kedua pengharapan, ya, ada peringatan, ada pengharapan, ya, agar para pendengarnya tidak hidup dalam kekhawatiran, ya, karena pasti ada jalan keluarnya. Contohnya Niniwe, ya, Niniwe itu harusnya ditunggang balikan sama Tuhan, dimusnahkan sama Tuhan, tapi ada jalan keluarnya. Mereka bertobat, ya. Mereka bertobat dan akhirnya diselamatkan. Ya, jadi ada peringatan dan pengharapan. Demikian juga dengan pelajaran kita hari ini. Ya, setelah Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Allah berjanji kepada Raja Daud, ya, melalui Samuel, bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya melalui keturunan Daud. Ya, mengokohkan kerajaan Tuhan melalui Raja Daud.
ya, melalui keturunan Raja Daud. Itu ada di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 ya. Itu Samuel bernubuat ya setelah Raja Daud mengembalikan tabut Allah ke Yerusalem dari rumah Obed-Edom. Jadi Allah bernubuat, menyampaikan firman-Nya melalui Samuel karena Allah sukacita, karena Allah bergembira dengan apa yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu mengembalikan tabut Allah ke Yerusalem. Jadi Allah sukacita sekali, Allah senang sekali dengan hal yang dilakukan oleh Raja Daud. Makanya terus Allah berfirman bahwa Allah akan mengokohkan kerajaannya melalui keturunan Raja Daud. Nah, nubuat Samuel ya, dari 2 Samuel yang tadi itu, nubuat Samuel diulang kembali oleh Etan di Mazmur 89 ayat 45 ya, Etan orang Esrahi ya. Kenapa? Ya, waktu itu Etan kan orang pinter nih ya, setara Salomo ya. Nah, waktu itu Etan melihat saat Salomo menggantikan ayahnya ya, Etan itu melihat bahwa Salomo itu pinter sekali ya. Dilihatnya hikmat Allah ada di Salomo ya. Begitu luar biasa Tuhan memberkati kerajaan Salomo ya, sehingga saat itu tidak ada peperangan ya. Dengan banyak sekali, bahkan waktu Raja Salomo memerintah itu bait Allah didirikan. Jadi Etan melihat, wah ini dia ya, ini dia janji Allah yang digenapinya. Tetapi ternyata tidak. Kenapa? Karena Raja Salomo tidak setia kepada perjanjian antara dirinya dengan Allah. Bahkan setelah pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah-pecah ya. Bahkan dibuang ke Babel. Ya. Itu ya. Meskipun Raja Salomo tidak setia ya, tidak memegang janjinya, tetapi Allah tetap setia. Ya. Oke anak-anak ya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita semua ya, pada kita semua termasuk kalian dan Om Edi, bahwa Allah itu setia kepada janji-janjinya dan pasti digenapi sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, kita juga harus setia menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dengan cara percaya kepada firman Tuhan dan taat melakukan setiap firman-Nya. Oke? Ayat hafalan ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 5. Ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau sangat luar biasa memegang teguh setiap janji-Mu. Kami mau belajar setia kepada-Mu Tuhan, dengan percaya dan taat akan firman. Biarlah Engkau menolong kami dalam melakukan setiap firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akhiri pelajaran hari ini ya, tetap setia untuk melayani Tuhan. Oke? Tuhan Yesus berkati. Dah.